Halo, nice day. Ketemu dengan Bu Wahyu di sini. Yuk, kakak kelas 6. Sudah siap kita belajar bahasa Indonesia? Terima kasih. Mari sama-sama kita belajar tema 1, subtema 1 untuk minggu ini, yaitu ide pokok dan informasi penting. Apakah kalian masih ingat tentang ide pokok? Tentunya kalian masih ingat karena ide pokok sudah kita pelajari sewaktu kalian kelas 5. Tapi di sini Bu Wahyu akan mengulang kembali supaya kalian ingat kembali apa itu ide pokok. Ide pokok adalah sebuah gagasan yang menjadi pokok pengembangan pada sebuah paragraf. Ide pokok sering pula disebut dengan gagasan utama. Ide pokok dalam sebuah paragraf bisa merupakan kalimat utama yang ada di setiap satu paragraf, sehingga di setiap satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Paham? Kita lanjut ya. Satu hal yang perlu diingat bahwa kalimat utama yang mengandung ide pokok itu ada di kalimat pertama, bisa juga pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan diperjelas pada kalimat terakhir pada sebuah paragraf. Masih ingat? Ya, tentu. Ide pokok yang berada di awal kalimat paragraf disebut deduktif. Paragraf deduktif. Sedang ide pokok yang terdapat di kalimat terakhir pada paragraf disebut induktif. Dan ide pokok yang terdapat pada kalimat pertama dan diperjelas pada kalimat terakhir pada sebuah paragraf disebut paragraf campuran. Kita lanjut. Nah, setelah kalian memahami apa itu ide pokok, sekarang kita belajar mengenai cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Apakah kalian sudah paham apa itu paragraf? Nah, paragraf itu adalah bagian dari wacana atau teks yang mengandung ide pokok. Biasanya paragraf ditulis agak ke dalam. Ya, jadi masing-masing paragraf itu memiliki satu ide pokok. Paham? Itu paragraf. Nah, cara menentukan ide pokok dalam paragraf sebagai berikut. Bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Kalian perlu dengan cermat dalam membaca sebuah paragraf dan harus berkonsentrasi baik. Setelah itu, cermati kalimat pertama hingga akhir. Jangan membaca lompat-lompat ya, dibaca runtun dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir pada sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf itu biasanya terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Nah, jadi jangan sampai terlewatkan. Sebenarnya, untuk menemukan ide pokok dalam paragraf tidak terlalu sulit, asal kalian tahu cara-caranya. Ketiga,
baca tiap kalimatnya dalam satu paragraf. Ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Untuk itu, pastikan tidak ada kalimat yang terlewat, ya. Yang keempat, tandai ide pokok. Setelah menemukan ide pokok, langsung kalian tandai agar kalian tidak lupa. Kalau perlu digaris bawahi atau diberi stabilo, ya, supaya kalian tidak lupa sudah menemukan ide pokok. Tidak sulit kan? Baik, kita lanjut. Selanjutnya, Bu Wahyu akan membahas mengenai informasi penting dalam sebuah paragraf. Informasi penting yang kita dapatkan dari sebuah bacaan atau teks dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat kunci untuk memahami isi dari bacaan. Sekali lagi, kita ingat kembali bahwa kalimat utama itu berisi ide pokok. Ingat ya? Nah, kita lanjutkan. Langkah-langkah mencari informasi penting, cari ide pokok dalam setiap paragraf, lalu bentuklah menjadi kalimat utama. Kalimat utama inilah yang merupakan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Silakan anak-anak pahami. Nah, bila kalian sudah memahami, maka silahkan kalian latihan soal ya. Bacalah atau kerjakan aktivitas bahasa Indonesia halaman 19 sampai halaman 21 pada buku LKS kalian. Baik, kesimpulan. Dari beberapa bahasan yang sudah Bu Wahyu sampaikan, terakhir kita membahas mengenai kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Ya, kesimpulan adalah suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dari kalimat utama dan kalimat penjelas serta kalimat sendiri. Kesimpulan yang baik adalah berisi intisari dari tulisan, menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, dimulai dari yang khusus ke umum, serta menggunakan kosakata baku. Kosakata baku adalah kata yang digunakan sesuai pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Bahasan selanjutnya, bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang dibaca? Yuk kita lihat bersama-sama. Kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Intisari artinya inti, ya, paling inti. Cara menyimpulkan isi bacaan sebagai berikut. Bacalah seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf ya. Setelah itu, buatlah kesimpulan dari ide pokok seluruh paragraf. Baik, supaya kalian lebih jelas, latihan soal lagi ya. Silakan kalian baca dan kerjakan aktivitas bahasa Indonesia pada halaman 29 sampai 30 di buku LKS kalian ya.
Selanjutnya, Bu Wahyu akan mengajak kalian untuk latihan di dalam kegiatan meeting kelas. Ya, jadi kalian belajar dulu materi yang sudah Bu Wahyu sampaikan ini agar kita bisa diskusi dan latihan bersama di meeting kelas nanti. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Dah.